Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan yang tergabung dalam Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara Batch 2. Kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya yang kersa rawuh dan bergabung di Room FCC Ibu Nurmin pada malam hari ini. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 4 Juli 2020 pukul 20.15 sampai dengan nanti insya Allah sampai 21.15 1 jam ke depan kita akan melakukan video conference bersama kelompok 1 Cut Mutia yang nantinya dengan presenter Ibu Nurmin Katil SPD MPD. Beliau mengajar di MAN 2 Klaten dan sebagai moderatornya adalah Ibu Triandari Standing Room SPD MPD. Beliau dari SMA Negeri 7 Surakarta dan saya sendiri sebagai host Ibu Sri Wahyuni SSI dari SMK Negeri 7 Surakarta. Dan sebagai instruktur pada malam hari ini adalah beliau Ibu Siawati SPD dari SDN 001 Lubuk Terap Riau. Baik, untuk tidak mengurangi berlama-lama waktu, akan kami serahkan Room FCC ini kepada moderator untuk memimpin Vicon pada malam hari. Kepada Ibu Triandari, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Sri Wahyuni SPD selaku host pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta video conference pada malam hari ini. Salam hebat buat kita semua, guru hebat Nusantara. Salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan ilmu baru, ilmu tentang fisika, di mana biasanya kalau siswa itu pasti merasa takut untuk pelajaran fisika, termasuk saya dulu ya Bapak Ibu. Yaitu suatu pelajaran sains yang sangat sulit bagi siswa. Dan bahkan kalau untuk memilih pelajaran ini pun sangat sulit bagi siswa. Nah, yang akan membawakannya pada malam hari ini adalah Ibu Nurmin Katili, SPD MPD dari MAN 2 Klaten. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau, yaitu Ibu Nurmin Katili, SPD MPD. Beliau lahir di Poso tanggal 12 Agustus 1973. Alamat Perumahan Citra Indah Merbung, Gang 10, Blok U7, Krapyak, Klaten Selatan. Beliau mengajar di MAN 2 Klaten, mata pelajaran fisika. Nah, untuk latar belakang pendidikan beliau dari SD sampai SMA itu di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. S1 di Universitas Tadulako atau UNTAD Palu dan S2 di Universitas Al-Khairat Palu, Sulawesi Tengah. Mulai bekerja di MAN 2 Klaten itu sejak 1 Februari 2020 dan sebelumnya mengajar di MAN 1 Palu, MA Al-Khairat Pusat Palu. Bapak Ibu guru hebat, guru Nusantara, sebelum acara Vicon pada malam hari ini kita mulai, saya selaku moderator akan membacakan untuk tata tertib pada conference malam hari ini. Untuk Bapak Ibu peserta, dimohon untuk memute speakernya, kemudian selama presenter membawakan materinya, dimohon untuk tidak ada suara yang dimana untuk mengganggu, jadi dimohon untuk memute speakernya. Kemudian Bapak Ibu peserta nanti di kolom chat itu ada untuk presensi, Bapak Ibu bisa mengisi di sana. Dan nanti setelah presenter membawakan paparannya, Bapak Ibu bisa memberikan satu pertanyaan, bisa lewat chat atau bisa lewat bertanya secara langsung.
Nah, Bapak Ibu tidak berpanjang lebar karena memang begitu banyak hal yang kita alami yang erat hubungannya dengan fisika dalam kehidupan kita sehari-hari yang berhubungan dengan hukum Archimedes di dalamnya. Nah, supaya kita semua tidak terlalu penasaran lagi Bapak Ibu, mari kita langsung saja bersama presenter hebat kita Ibu Nurmin Katili SPD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator Ibu Tri Andari SPD MPD dan kepada Ibu host kita malam hari ini Ibu Sri Wahyuni SSI. Baik, kita mulai saja konferensi VCC pada malam hari ini diklat daring guru mengajar untuk Nusantara. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Dr. Tito Suwondo M. Hum, yang terhormat Bapak Sri Wahyuni SPD selaku Ketua Umum Gumun, dan yang tersayang Ibu Setiawati SPD sebagai instruktur kami yang setia selalu menemani dan membimbing kami, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang pada malam hari ini meringankan hati, meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama kami di sini. Semoga upaya yang kita lakukan pada malam hari ini mendapat barokah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur pada Allah atas nikmatnya karena kita bisa bertemu dalam FCC pada malam hari ini. Salam juga salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga para sahabat hingga pada kita yang insya Allah istiqomah dalam sunnahnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang saya hormati, kita mulai saja langsung ke presentase hukum Archimedes untuk mata pelajaran fisika. Untuk mengenal secara dekat dan secara langsung tentang fisika dengan pokok materi, pokok bahasan hukum Archimedes, tentunya kita perlu kenal lebih dekat siapa itu Archimedes. Pada saat saya mengajar ke siswa, saya selalu berusaha untuk menermakan suasana agar siswa tidak tegang, tidak takut, tidak malu, dan proses belajar mengajar berlangsung secara santai tetapi punya tujuan. Jadi kalau saya membahas masalah hukum Archimedes, saya membawa siswa untuk mengenali Archimedes dulu. Who is Archimedes? Siapa Archimedes itu? Dan kadang-kala saya membawa mereka dengan menyingkat nama, misalnya seperti ini. Who is Uncle Archie? Jadi saya sering mengajak siswa untuk bercanda, namun candaan itu punya bobot. Siapa Uncle Archie? Nah, sekarang kita akan mengenal Uncle Archie dulu. Archimedes merupakan seorang ilmuwan terkemuka yang berasal dari Sirakusa, Yunani. Kelihatan, Mbak. Oh gitu, nggak kelihatan ya? Bentar. Ini masih belum kelihatan? Halo?
Sudah. Sudah. Oh ya, oke, baik. Saya lanjut ya, Bun. Oke, Archimedes adalah ilmuwan yang diprediksi hidup pada zaman 287 sampai 212 sebelum Masehi, dan sebagai seorang ilmuwan besar di zaman itu, Archimedes mampu menguasai beberapa bidang sekaligus, mulai dari matematika, fisika, filsafat, astronomi hingga ke teknik. Kemudian Uncle Archie ini atau Archimedes ini dikenal oleh dunia sains itu setelah membuka satu story atau kisah di mana beliau diminta oleh Raja Hero II untuk membuktikan kemurnian emas mahkota milik sang raja. Jadi Archimedes mulai terkenal itu pada saat dia diminta oleh Raja Hero II untuk membuktikan kemurnian emas mahkota milik sang raja. Yaitu sekelumit tentang Uncle Archie. Kita lanjut ya. Nah, sekarang pernyataan hukum Archimedes. Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Dan gaya angkat ke atas inilah nantinya yang disebut sebagai gaya Archimedes. Saya ulangi, jadi pernyataan hukum Archimedes atau pernyataan dari Uncle Archie tentang sains. Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Gaya angkat ke atas inilah yang nantinya disebut sebagai gaya Archimedes. Nah, sekarang kita lihat videonya. Kenapa batu tidak bisa terapung di atas air? Buat tim Anda, guru adalah pemilik tim kelas dan siswa berpartisipasi. Bukannya kapal yang terbuat dari besi itu lebih berat? Dilanjut aja, ya. Bisa. Kenapa kapal tidak tenggelam? Kok gitu ya? Akhirnya setelah pencarian yang cukup panjang, maka jawaban dari semuanya itu terjawab. Ya, pertanyaan dari beberapa orang itu terjawab. Yang menyebabkannya adalah gaya angkat. Ya, pertama, penyebab mengapa batu tidak terapung dan kapal itu tidak tenggelam, itu karena gaya angkat, dan selain itu juga karena adanya kepadatan suatu benda. Jadi ruang kosong di dalam kapal itulah yang menyebabkan gaya angkat pada kapal. Kemudian lanjut. Ya, Ini kita kembali ke kisah tentang Archimedes yang diminta oleh Raja Hero II untuk menyelidiki apakah mahkota emasnya dicampuri perak atau memang emas murni. Archimedes memikirkan masalah ini dengan sangat-sangat susah payah, hingga ia merasa sangat letih dan akhirnya dia mencelupkan diri ke dalam bak mandi dan tiba-tiba memperhatikan ada air yang tumpah dari bak mandi itu. Seketika itu juga ia mendapatkan jawaban dari pertanyaannya sendiri. Jadi benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida itu akan mendapat gaya ke atas sebesar volume benda yang tercelup atau sebesar volume fluida yang dipindahkan. Jadi jika gaya angka tersebut lebih besar daripada gaya berat benda, maka benda akan terapung dan benda akan melayang jika kedua gaya tersebut sama besarnya. Namun benda akan tenggelam jika gaya berat benda yang lebih besar. Benda akan tenggelam kalau gaya beratnya itu lebih besar. Itu ya, seperti terlihat dalam video ini. Nah, sekarang berat benda di udara itu sama dengan WU. WU sama dengan MB dikali percepatan gravitasi. MB itu massa benda, ya, sedangkan percepatan gravitasi G. MB 0,8 kg dikali percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, jadi berat benda adalah 8 Newton. Berat benda di udara maksudnya, yang WU, berat benda di udara. Kemudian kita lanjut pada berat fluida yang dipindahkan. Untuk berat fluida yang dipindahkan, WA, ya, itu sama dengan MA, massa fluida yang dipindahkan, dikali dengan percepatan gravitasi.
MA adalah 0,7 kg dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Hasilnya adalah 7 Newton. Ya, itu tadi berat fluida yang dipindahkan. Kemudian FA sama dengan WU kurang WA. Di mana FA adalah gaya apung, WU adalah berat benda di udara, dan WA adalah berat benda di dalam air. Kemudian FA sama dengan rho F kali VBF kali gravitasi. Rho F adalah massa jenis fluida, G adalah gravitasi, kemudian VBF adalah volume benda dalam fluida. Untuk FA sama dengan WU dikurangi WA, 8 Newton dikurangi 7 Newton, hasilnya adalah 1 Newton untuk FA, gaya angkat atau gaya apung. Kemudian rho benda dibagi rho air sama dengan WU per FA. Rho benda sama dengan WU kali rho air per FA. 8 Newton kali 1000 kg per meter kubik per 1 Newton sama dengan 8000 kg per meter kubik. Terus lanjut. Untuk rho emas itu adalah 19.300 kg per meter kubik. Sedangkan rho mahkota 8.000 kg per meter kubik. Bentar. Ya, rho mahkota 8.000 kg per meter kubik. Jadi jelas bahwa Archimedes membuktikan bahwa mahkota raja tercampur dengan bahan lain yang masanya itu lebih kecil. Jadi ini terbukti. Ya. Terus kenapa kita lanjut lagi ke yang awal tadi? Kenapa kapal tidak tenggelam sedangkan batu kecil saja tidak bisa terapung? Ternyata kapal itu memiliki bagian yang berisi rongga-rongga udara. Bagian lambung kapal inilah yang menyebabkan kapal lebih seimbang dan juga dapat mengapung di atas air meskipun kapal tersebut sangat berat. Jadi dalam kapal itu ada rongga udara yang menyebabkan kapal itu lebih seimbang. Ya. Kemudian begitu juga dengan penggunaan balon udara, Bapak Ibu, di mana di dalamnya itu berisi udara yang lebih ringan dibandingkan dengan udara di luar balon. Makanya balon itu dapat terbang. Andaikan sebaliknya, balon itu pasti tidak dapat terbang. Ya. Jadi balon berisi udara yang lebih ringan dibandingkan dengan udara di luar balon. Kemudian ke kapal selam. Begitu juga pada kapal selam, di mana kapal selam dapat mengatur rongga udara yang akan diisi air. Jika ingin menyelam, namun jika ingin melayang atau mengapung, akan diisi udara ke dalam rongga tersebut. Jadi ada pilihan ya. Jika dia ingin menyelam, gimana dia? Bu, Putri Andari. Terus? Putri Andari. Jadi itulah alasannya kenapa batu langsung tenggelam dan kapal dapat berlayar kemana saja mengarungi samudra luas. Semoga kita dapat menjadi yang bermanfaat bagi orang lain dengan belajar sains untuk memudahkan orang lain, membantu sesama. Demikian Bapak Ibu penjelasan singkat tentang penerapan hukum Archimedes ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ya, ini dalam materi ini saya mengambil 5 contoh soal. Itu soal pertama, sebuah benda dicelupkan ke dalam minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Ternyata 25% volume benda terapung di atas permukaan minyak. Tentukan massa jenis benda tersebut. Itu soal pertama. Kemudian soal kedua, sebuah benda memiliki berat 6 Newton di udara dan 4 Newton dalam air. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, tentukan massa jenis benda tersebut. Ya. Kemudian soal ketiga, sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak. Ternyata 50% volume benda tercelup di dalam air dan 40% tercelup di dalam minyak. Jika massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik, tentukan massa jenis benda.
Itu soal yang ketiga. Dan soal keempat, berapa volume batu yang dimasukkan ke dalam air laut? Jika berat air laut yang dipindahkan batu adalah 2 Newton. Mass jenis air laut diketahui 1025 kg per meter kubik. Kemudian soal yang terakhir, ini masuk dalam penjelasan dari awal tadi. Mengapa kapal tidak bisa tenggelam sedangkan massa kapal itu sangat berat? Nah, jadi itu soal ada 5 yang sering saya sampaikan ke siswa tentang materi hukum Archimedes. Oke Bapak Ibu, saya kira ini penjelasan dari saya tentang hukum Archimedes, penerapan hukum Archimedes dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, seperti contohnya kapal laut. Kapal laut ada 2, kapal selam, termasuk kapal selam di dalamnya, kemudian ada balon gas, ya, itu semua berlaku hukum Archimedes di dalamnya. Kemudian batu yang dilemparkan ke dalam air, dia tidak terapung tapi justru tenggelam, itu akan mempengaruhi sampai terjadi seperti itu, ya. Jadi itu saja yang bisa saya presentasikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kurangnya dari saya pribadi, lebihnya itu dari Allah. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau disampaikan mungkin berupa kritikan atau pertanyaan, boleh, kalau waktunya sekarang tidak memungkinkan mungkin bisa dijapri langsung ke saya. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator, kepada Ibu Triandari. Terima kasih Ibu Nurmin Katili SPD MPD. Wah, luar biasa penjelasannya tentang hukum Archimedes pada malam hari ini ya Bu. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini sudah sangat-sangat jelas sekali ya. Karena tadi penjelasan yang disampaikan, yang dipaparkan oleh Ibu Nurmin sangat jelas sekali. Bagi Bapak Ibu peserta pada malam hari ini, bisa langsung bertanya kepada Ibu Nurmin dengan meng-unmute speakernya, mikrofonnya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bertanya atau bisa bertanya lewat chat. Ibu Nurmin, ini ada pertanyaan dari Ibu Astuti. Apakah ada contoh kegiatan siswa selama di sekolah yang menggambarkan hukum Archimedes selain contoh kapal yang terapung? Oh ya, baik. Kalau untuk selama saya mengajar, ya, itu belum ada sih contoh-contoh lain yang dikemukakan oleh siswa. Belum, masih seputar itu. Masih batu, kemudian masih kapal laut, kapal selam, balon udara, masih seputar itu. Belum ada yang lain. Mungkin, insya Allah nanti ke depannya ada ide-ide baru mungkin dengan majunya teknologi, mungkin insya Allah akan ada nanti yang ke depannya. Kalau selama ini belum ada sih, masih seputar itu contoh-contoh yang bisa dikemukakan. Demikian Bu. Demikian tadi Bu Astuti, apakah sudah jelas ya? Saya kira penjelasannya jelas sekali. Mungkin dari Bapak Ibu peserta yang lain ada yang ditanyakan sehubungan dengan materi pada malam hari ini? Tidak ada nih. Kayaknya pas ya. Baik Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin bertanya, mungkin kalau belum ada pertanyaan pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung kepada Ibu Nurmin Katili, bisa lewat Japri, di flyer beliau. Halo. Itu ada nomornya ya. Selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, selamat malam. Ibu. Ya. Ini dari Bu siapa Bu? Ibu Astuti yang tadi. Oh iya, ya. Gimana Bu? Tadi udah dijelaskan. Apakah? Kalau misalnya untuk mapel olahraga itu kan ada
renang itu sendiri, apakah ada hubungannya dengan hukum Archimedes gitu, Bu? Oh ya. Oke, terima kasih. Baik, baik, terima kasih. Oh iya, Penjas Orkes ya. Itu untuk olahraga renang. Mengaku juga ada hukum Archimedes berlaku di dalamnya. Karena mempengaruhi gaya di situ, ada gaya, kemudian ada percepatan. Masuk Bu. Nah, Baik, mungkin ada lagi. Sudah jelas ya Bu Astuti? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini Bu. Cukup jelas dari Ibu Nurmin. Bapak Ibu yang lain peserta ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, Bapak Ibu peserta video conference pada malam hari ini. Lagi yang ditanyakan, bisa ditanya jawab pada malam hari ini. Acara video conference pada hari ini bisa kita akhiri ya Bapak Ibu, tetapi sebelum kita akhiri, dari Ibu Nurmin Katili bisa memberikan materi dari apa yang sudah disampaikan. Yang bertanya Yuni, sebelum Ibu memberikan satu ringkasan. Ini ada yang bertanya seperti ini Ibu. Seperti telur yang mengapung, apakah juga termasuk dalam hukum Archimedes? Wah, ini telur yang mengapung berarti telurnya busuk gitu. Telur kalau telur busuk itu kan mengapung, Bu. Apakah termasuk dalam hukum Archimedes? Bukan begitu Bu Yuni? Ya, baik, baik. Telur ya? Telur yang mengapung apakah termasuk dalam hukum Archimedes? Oh, dia beda bahan ya, Bu? Itu telur tidak termasuk dalam hukum Archimedes. Kenapa ya? Iya. Bentar. Nah, gini. Nanti kalau saya jelaskan ini panjang, mungkin bisa japri pribadi ya Bu, dengan Ibu yang bertanya, nanti boleh japri pribadi, saya jelaskan detail. Saya tidak jelaskan di sini ya, saya tidak jelaskan di sini karena saya harus mengumpulkan bahannya untuk perbandingan, biar nanti yang bertanya paham dan masuk akal. Iya. Jadi bisa japri pribadi. Saya nggak jelaskan langsung di sini malam ini. Iya. Nanti bisa-bisa sampai pagi ya Bu ya? Iya. Untuk menjelaskan. Bisa. Karena ini fenomena yang terjadi seputar kita. Iya. Ya, begitu Bu Sri Wahyuni, nanti bisa bertanya secara pribadi kenapa kok telur yang mengapung itu termasuk dalam hukum Archimedes. Bahkan nanti bisa setelah acara video conference ini mungkin bisa langsung diskusi langsung gitu ya nanti. Kalau yang berhubungan dengan telur tadi. Siap, insya Allah. Baik Bu, itu tadi beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan sesi materi yang sudah Ibu sampaikan pada malam hari ini. Nah, sekarang untuk di sesi akhir untuk acara malam hari ini, Ibu bisa memberikan satu ringkasan materi yang sudah dipaparkan tadi. Kepada Bu Nurmin, monggo. Baik. Kita kembali ke Archimedes tadi, pada hukum Archimedes. Bentar, kita buka kembali slide-nya dulu. Bentar.
Terus, bentar. Nah, kita kembali ke hukum Archimedes. Jadi kesimpulan dari materi ini itu menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair itu akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Ya, itu kesimpulannya. Karena bahasannya tentang hukum Archimedes, kita kembali ke pemaparan dari bunyi hukum Archimedes itu sendiri yang menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Jadi seperti fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, misalnya yang saya gambarkan tadi, seperti kapal laut, kapal selam, kemudian balon udara, gitu. Itu kuncinya semua kembali ke hukum Archimedes itu sendiri. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, bahwasanya sains adalah ilmu pengetahuan yang mengajak kita untuk saling tolong-menolong, ya, untuk saling membantu, sehingga kita bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi kita tidak tergantung pada orang lain, tapi kita bisa bermanfaat untuk orang lain, ya, seperti yang dicontohkan oleh orang tua kita zaman dahulu, bahwa pergi berhaji tidak mesti dengan menggunakan pesawat terbang, tapi bisa menggunakan kapal laut. Gitu. Jadi tidak tergantung pada sesuatu, tapi berusaha bagaimana caranya keluar dari masalah, sehingga apa yang diharapkan, dicita-citakan bisa tercapai. Itu saja kesimpulan saya pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada presenter hebat kita pada malam hari ini, Ibu Nurmin Katili, SPD MPD. Terima kasih atas paparannya pada malam hari ini, yaitu yang tentang di mana benda yang dicelupkan ke dalam zat cair itu akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama dengan zat cair yang dipindahkan. Dan di mana gaya dengan apa yang sudah dikeluarkan. Dan kemudian untuk saya yang mengajak kita untuk saling tolong-menolong. Luar biasa sekali ya sayang ini. Bapak Ibu, untuk paparan malam hari ini saya menghantari ini, waktu saya kembalikan kepada host. Terima kasih Ibu Tri Anderi yang telah memimpin Fikon pada malam hari ini. Dan alhamdulillah video conference via FPC pada malam hari ini berjalan dengan lancar bersama Ibu Nurmin MPD yang telah menyampaikan presentasinya dengan kemudian terima kasih kepada Ibu Siawati sebagai instruktur kita pada malam hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah melonggarkan waktunya bergabung di Room FCC pada malam hari ini. Nah, terima kasih sekali kami ucapkan untuk kesemuanya. Ya, kami mewakili tim kelompok 1. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang mungkin kurang berkenan atau ada beberapa hal yang sekiranya entah itu disengaja atau tidak sengaja, kami mohon maaf, mohon dilonggarkan. Mudah-mudahan apa yang kita terima pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita tularkan kepada anak didik di seluruh Nusantara ini. Ada sedikit patah, ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Tentunya di lain kesempatan, dan mudah-mudahan kesempatan yang membawa manfaat untuk kita semuanya. Mungkin di diklat daring atau mungkin dalam bentuk jumpa darat dan sebagainya. Saya akhiri Fikon pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa